Apa kita apa? MK Baitullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام MK Baitullah. يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. Everywhere I hear your name being mentioned, the whole world's talking about you and the thought of being part of your nation. I'm so proud to follow you day and night. You sacrifice, led us from darkness to light tonight. Until the end of my time, I will love you. Ini kita lagi bagi air zam-zam untuk jamaah MK Baitullah. Menjelang kita berangkat ke Madinah, kita sudah dapat air zam-zam. Dapat kurma, udah dapat zam-zam, dapat kurma pula. Masya Allah. دوما في كل مكان سيدي Udah dapat air zam-zam, dapat kurma tuh, dapat pula nasi. حبك روح الإيمان. Kak, apa menunya nih kak? Menunya ini adalah ada telur, Ada telur, masya ada Allah. daging unta. Ada daging unta, masya Allah. Ini ada buah juga. Buah pir. Buah pir, masya Allah, tabarakallah. حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير الأنام عليك أزكى السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير الأنام عليك أزكى السلام يا حبيبي يا حبيبي صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان. Alhamdulillah, jamaah umroh MK Baitullah. Hotelnya itu Masjid Nabawi, ini hotel. Hanya mungkin 2 menit nggak sampai. 2 menit nggak sampai. Itu masjid, ini hotel. Dan jalurnya jalur yang biasa dilalui oleh Rasulullah. Masya Allah. Ini masjidnya Sayyidina Ali. Nanti akan kita jelaskan. يا ربي أرجو لقاءه. Hotel kita tuh namanya Pondok Manazil Al-Falah. Itu di ujung, yang tulisan emas. Jalannya lapang. Kita tidak melewati nyebrang-nyebrang jalan. Tulisan emas. Karena MK Baitullah ini kan emas nih. Bening hitam dia kan. Makan enak. Halo, kita kemana? Ke Masjid Kuba. Melebar. Kayak kita foto di depan hotel.
Luar biasa MKB kita. Masya Allah, luar biasa. Ke dalam rahang mulutnya Hamzah. Jadi ditancapkan lagi ke dalam rahang mulutnya Hamzah paman Nabi. Bukan sampai di sana saja, telinganya dipotong, hidungnya dipotong, matanya dicongkel, dijadikan kalung sama orang kafir. Bukan itu saja, dadanya dibelah, diambil hatinya sama Hindun tadi, pemilik budak, lalu hatinya dikunyah-kunyah. Wahai Muhammad, inilah pamanmu. Disiksa. Walaupun sudah meninggal dunia, disiksa. Bukan hanya Hamzah saja. Sahabat-sahabat yang lain, ada sahabat perempuan di sini Bapak Ibu. Namanya Nusaibah binti Ka'ab. Siapa namanya? Nusaibah binti Ka'ab ini, dia pertama medis untuk kesehatan sahabat-sahabat yang terluka. Tetapi melihat Rasulullah itu sudah diselamatkan oleh sahabat-sahabat. Ada sahabat itu Bapak Ibu yang kena 60 anak panah di punggungnya. Ada yang kena tebas lehernya. Nah, Nusaibah ini hatinya itu sangat panas melihat perangainya, penyiksaan dari orang-orang kafir. Dan Nusaibah ini yang mengambil bendera panji Rasulullah. Ketika berperang, Nusaibah ikut juga berperang. Akhirnya tangannya kena tebas, putus. Diambil lagi bendera ini, karena bendera ini nggak boleh jatuh Bapak Ibu kalau berperang. Diambil bendera pakai tangan kirinya pun kena tebas. Lalu bendera itu diambil sama ini, bahunya ini, sama lehernya diginikan agar bendera ini nggak jatuh. Dan akhirnya dia punggungnya kena tebas dan kena tusuk dari belakang. Dia syahid juga di sini. Udah. Manis, ini yang pahit. Ya, ini enak manis. Ya, dicoba aja aja dipilih belakang, dipilih. Boleh beli berapa aja, 50.000, 100.000. Bawa 6 ke sana dulu. MKB ini nak start jam 1 dah bangun, dia ada siap-siap ke masjid. Masya Allah, cepat sudah. Pakai mana imannya ya? Masya Allah. Makan. Loba alias bin lokol. Mantap. Dalunya tinggal ya. Dalunya tuh này nè, chỉ là biết.
Kalau itu keramiknya dingin kok. Keramiknya sama kayak keramik apa? Pak. Ya. Kalau itu keramiknya dingin. Semoga apa banyak selawat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita syafaat, kita doa ke Tuhan melalui Nabi. Ya. Sampai Nabi dakwah. Dalam Nabi yang sholat di Masjid Nabawi, maka pahalanya 100.000 kali lipat. Jendela yang di ujung sana dekat kamera itu tuh jendelanya istri Rasulullah. Jadi istri Rasulullah bernama Hafsah tidak mau jendelanya dibongkar sampai hari kiamat karena dia ingin tengok Nabi. Walaupun dia sudah meninggal dunia, lambang kesetiaan. Lambang kesetiaan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya jendela Hafsah. Sudah lebih dari 1.400 tahun yang lalu. Ini Bapak sampaikan kerinduan kita dengan Rasulullah, sampaikan munajat cinta kita kepada Rasulullah. Salamkan Assalamualaikum ya Rasulullah, baca doa maulid Nabi, doa apa dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Rasulullah, baca doa. Salatullah salamullah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Karena ada hal unik di sini, Babu. Uniknya gimana? Kalau besi kendaraan dimatikan, ini dia bisa jalan sendiri karena kuatnya magnet yang di situ. Nanti kita bisa lihat ya pas busnya dimatikan. Dia bukan dimatikan total busnya enggak. Pakai gigi nol nanti kita lihat dia berjalan sendiri. Kecepatannya bisa 120 km per jam. Kencang sekali. Nah, ini yang pakai cincin-cincin emas nih bahaya nih. Awas ketarik nanti. Jangan pakai cincin yang bagi ikat pinggang loh, Bapak, hati-hati. Nanti ketarik sama magnet tuh. Kami di Jabal Magnet. Lu pegangan ya. Berangkatlah ke tanah suci, nikmati perjalanan-perjalanan Nabi. Setidaknya bisa menguatkan keimanan dan ketakwaan kita. Layanan terbaik hanya ada di MK Baitullah. Melayani, membimbing, mengayomi, dan bertanggung jawab dari setiap keberangkatan yang ada. MK Baitullah top berkota. Pelayanannya luar biasa. VIP. Untuk wilayah masyarakat Sumbar, Pekanbaru, Palembang, Medan, dan lain sebagainya, mari berumroh bersama MK Baitullah. Salam dari negeri Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikit lalu ada sini. Dan juga dicetak di sini Bapak Ibu. Logonya tengok Bapak Ibu. Logo cetakan resminya seperti bola.
terbesar di dunia. Jadi kenang-kenangan bersama MK Baitullah. Terima kasih. Terima kasih MK Baitullah. Terima kasih MK Baitullah, lancar selalu. Amin. Terima kasih MK Baitullah. Semoga kasih MK Baitullah. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan dari segi keunikannya, jika urip itu tidak ada di hinggapi merpati, itu keunikannya. Entah itu ada di sana itu masjidnya Imam Al-Bukhari juga ada di sana. Lalu kemudian yang mana Rasulullah menikahi anaknya Abu Bakar bernama Siti. Dan memang ada di sekitar ini dibangun di masa kekhalifahan Turki. Di masa kekhalifahan Turki, lalu kemudian dirombak, diperbaharui, dipercantik sampai di masa sekarang. Di belakang itu ada juga nama masjidnya Masjid Utsman bin Affan. Rumahnya Utsman bin Affan di belakang hotel ini Bapak Ibu. Pondok Al-Isra ini ada suatu masjid juga namanya Masjid Utsman bin Affan. Pak Ibu yang ingin sholat di sini boleh dibuka setiap hari. Baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan itu dibuka. Ini adalah tempat pertama kali terbentuknya Khalifatul Rasyidin, yang mana Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pemimpin setelah Rasulullah SAW. Abu Bakar itu terpilih menjadi khalifah dengan beberapa penilaian. Yang pertama, orang yang paling dekat dengan Nabi itu adalah Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, ketika Rasulullah sakit tidak mampu menjadi imam, maka Abu Bakar menjadi imam. Dan ketika perang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah yang biasanya mengajak Ali bin Abi Thalib ke medan peperangan, tetapi di perang terakhir Rasulullah mengajak Abu Bakar untuk ikut berperang. Nah, ini merupakan isyarat dari Rasulullah SAW menunjukkan kepada generasi setelahnya agar Abu Bakar menjadi khalifah. Jadi yang kita harokamain pertama sekali berkah guru, yang kedua syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan syafaat? Hilangnya cari luluhnya salami, kurangnya tu kuat sentengnya bilai lamanya tahu kita ko mengaku kurang. Ya, kita ko lah pasti mengaku kurang. Ibadah wak kurang, amal wak kurang, lah pasti kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Museum Al-Safiyah. Ini adalah museum pertama di dunia yang mengisahkan kepada kita tentang cerita kehidupan manusia dari awal sampai akhir. Apa yang terjadi sebelum kita dan apa yang akan terjadi nantinya setelah kita. Tur dalam museum ini sekitar 40 menit. Insya Allah kita akan saksikan berbagai macam hal. Termasuknya adalah kisah para nabi dan rasul dari awal sampai akhir. Insya Allah kita akan ringkaskan. Dan selama 40 menit kita juga akan menyaksikan berbagai benda-benda yang kami pamerkan di sini, yang kami tampilkan. Ada beberapa bebatuan, ada beberapa fosil dan sebagainya. Insya Allah sangat bermanfaat. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan arsh. Itu adalah makhluk terbesar. Allah Subhanahu Wa Taala juga menciptakan pena. Dan Allah memerintahkan kepada pena untuk mencatat segala sesuatu yang akan terjadi hingga akhir zaman. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi 7 lapis 7 tingkatan. Tidak ada ruang kosong Bapak Ibu sekalian di langit sana, kecuali pasti ada malaikat yang bersujud. Mereka tunduk patuh dengan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Tidak ada sesuatu apapun selain Allah yang pantas diberikan ibadah oleh kita. Manusia benar-benar merealisasikan ibadah hanya kepada Allah. Tidak ada satupun yang berbuat kesyirikan, Bapak Ibu sekalian. Namun pertama kali terjadi sejarah peribadatan manusia kepada selain Allah adalah di zaman kaum Nabi Nuh. Mereka membuat patung-patung, kemudian mereka sembah untuk dijadikan Tuhan selain Allah. Ketika beliau berumur 40 tahun beribadah kepada Allah di dalam gua Hira, Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu yang pertama, yaitu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di kota Madinah, hal pertama yang beliau lakukan adalah membangun Masjid Quba. Dan inilah gambaran Masjid Nabawi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Begitu simpel, sederhana, hanya ada 2 atap yang menaungi bagian depan dan belakangnya, ada bagian tengah yang terbuka. Kehidupan terus berjalan, namun kita yakin nanti di akhir zaman kehidupan ini akan berakhir. Itulah akhir zaman, kehancuran alam semesta. Di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Al-Qur'an ini menggunakan khat kufi ditulisnya sebelum ada titik dan sebelum ada harakat. Ya, jadi ini termasuk peninggalan warisan Islam yang paling lama dan paling kuno. Bapak Ibu jamaah umroh MK Baitullah yang baik hati, sekarang kita berada di depan Masjid Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq. Jadi setelah Nabi, pemimpinnya siapa? Abu Bakar. Setelah Abu Bakar, Umar. Nah, inilah masjidnya. Masjid Umar bin Khattab. Masjid sahabat Nabi, kalau ada di daerah Madinah ini, bisa dikatakan dahulu adalah rumahnya. Jadi supaya tidak dihancurkan, maka dijadikanlah masjid. Kadang ada 1-2 masjid yang bisa sholat kita di dalamnya, kadang tidak. Yang tidak contohnya seperti ini, ditutup. Waktu umrah sebelum-sebelumnya juga masih ditutup. Umar bin Khattab bukan hanya sekedar sahabat Nabi, tetapi juga mertua dari Nabi. Jadi mertua Nabi itu di khalifah ada 2. Pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab juga mertua Nabi, menikahi anak Umar yang bernama Hafsah. Umar bin Khattab adalah orang yang pertama kali yang memusuhi Nabi, paling memusuhi Nabi. Dia tidak akan segan-segan kalau bertemu dengan Nabi untuk membunuh Nabi dengan pedangnya. Tetapi atas bacaan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya dan suami adiknya, maka Umar bin Khattab menerima Islam. Saat Umar telah masuk Islam, Nabi bisa berdakwah terang-terangan. Makanya Bapak Ibu, Nabi pernah berdoa, ya Allah kuatkanlah Islam dengan Umar. Dan Alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Di sinilah Utsman bin Affan tinggal. Di sinilah beliau dibunuh Bapak Ibu. Beliau dibunuh dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Sehingga meneteslah darah dan tubuhnya itu ke Al-Quran yang sedang dia baca. Ada. Orang semua berlari-lari Bapak Ibu, berlari-lari cari tempat. Nggak tahu lagi kapan. Bayangkan kita dipeluk sama Rasulullah SAW hari ini. Bayangkan kita dipeluk sama Rasulullah hari ini. Meminta maaf. Hari ini kita akan berangkat menuju Mekah dari kota Madinah untuk melanjutkan umroh pertama di edisi keberangkatan Agustus 2025. Mari berumroh bersama MK Baitullah.
niatnya di tempat-tempat yang sudah ditentukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi orang-orang yang datang dari arah Madinah, أشهد أن لا إله إلا الله Bismillahi Allahu Akbar. Kita mulai tawaf di rukun Hajar Aswad. Baina yadaika rahmataka akhsha azabaka ya qadimal ihsan Allahumma inni posisinya seperti tadi, Bu. Barisannya seperti tadi.